Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Korintus 4 ayat 3 dan ayat 4 yang berbunyi, "Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Dia yang menghakimi umatnya adalah Tuhan. Di dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari berbagai ras atau etnis atau suku, budaya, dan banyak agama, adalah bahwa keharmonisan adalah nilai yang perlu ditegakkan agar perdamaian dan keteraturan dapat dirasakan. Bagi beberapa orang hal ini berarti menghindari pembicaraan tentang agama atau iman percayanya dengan orang yang berbeda agama atau berbeda adat istiadat atau budaya. Di sisi lain, kita percaya bahwa hidup yang sesuai dengan nilai-nilai iman Kristiani itu adalah sesuatu yang benar, dan kebenaran yang menurut firman Tuhan itu tidak boleh ditoleransikan kepada keyakinan iman yang lain, tidak bisa disamakan dengan iman percaya yang lain pula. Hidup yang sesuai menurut kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus itu harus ditegakkan. Inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mereka enggan menyampaikan kebenaran firman Tuhan oleh karena takut ditolak oleh masyarakat di lingkungan sekitar kehidupan kita setiap harinya. Mereka memilih diam dan mengikuti keyakinan umum yang berlaku di tengah masyarakat, meski keyakinan tersebut sangat mungkin bertentangan sekali dengan iman percaya yang Kristiani sifatnya. Demi untuk menjaga keharmonisan anak-anak Tuhan ini, memilih menoleransikan atau mencampur adukan iman percaya mereka dengan keyakinan iman yang lain. Alasannya karena takut ditolak atau takut dimusuhi. Rasul Paulus dalam bagian Alkitab yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini mau menekankan bahwa setiap orang Kristen itu adalah hamba-hamba yang telah dipercayakan menurut kebenaran firman Allah. Apakah yang dimaksud dengan rahasia Allah? Tentu yang dimaksudkan adalah bahwa rahasia Allah yang dimaksud itu adalah Injil serta kebenaran-kebenaran lain yang Tuhan Allah Bapa telah wahyukan, telah nyatakan melalui dan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Melalui kehadiran Kristus, Tuhan Allah Bapa kita yang maha tinggi itu telah menganugerahkan dirinya, menyatakan dirinya, dan rencana keselamatannya bagi umat manusia. Selanjutnya Rasul Paulus menyatakan bahwa pelayan-pelayan Allah yang telah dipercayai untuk memberitakan tentang rahasia Allah ini dituntut untuk secara setia membahagiakan rahasia ilahi itu. Rasul Paulus juga membagikan tentang pola pikir yang ia terapkan dalam hidupnya sebagai pelayan Tuhan Allah. Ketika Rasul Paulus memberitakan tentang kebenaran Allah, ia tidak peduli dengan penghakiman atau opini umat manusia. Rasul Paulus kemudian mengingatkan bahwa hakim yang terutama adalah Tuhan Allah Bapa sendiri di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus.
sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus. Penilaian tentang Tuhan harus menempati posisi lebih tinggi daripada penilaian umat manusia di dunia ini. Ketika kita mau taat dan setia di dalam membagikan kebenaran firman Tuhan itu, maka Dia akan memuji, akan mengangkat kita ke dalam suasana yang memungkinkan orang dapat ikut percaya kepada Kristus ketika kita senantiasa menjunjung tinggi hidup yang berkenan di hati Tuhan itu dan menyambut kita semua ini sebagai anak-anak Tuhan yang baik dan setia. Ketika kita mengingat sambutan dan pujian yang akan kita dapatkan dari Sang Pemilik atas hidup dan mati kita itu, maka kita harus sungguh-sungguh merasakan bahwa ketakutan kita di dalam menginjili, di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain itu pastilah akan berkurang dari diri kita. Ingatlah firman Tuhan di dalam kitab Ibrani 13 ayat 8 ini, bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami terima pada saat ini untuk mengingatkan kami sekaligus agar hidup kami ini jangan pernah merasakan adanya ketakutan yang berlebihan ketika kami harus memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus itu kepada orang lain, khususnya di dalam menghayati bahwa penghakiman yang kekal yang terjadi kelak ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya adalah bahwa Dia yang menghakimi umat manusia satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai hakim dunia dan akhirat. Kami juga serahkan segala sesuatu yang ada dalam pergumulan kami ini pasti mendapat solusi, mendapat jalan keluar, termasuk sakit penyakit apabila tetap mengganggu kami. Kami percaya kami kuat dan akan dipulihkan, akan disembuhkan oleh pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.